teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bahas kisah tragis di balik rumah terbengkalai di Surabaya. Rumah ini bekas pembantaian yang diduga dilakukan oleh kepala keluarga itu sendiri. Kasus ini terjadi pada tahun 2008 lalu. Yanuar Stefanus yang berusia 37 tahun yang tinggal di Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui Stefanus ini sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Yanuar adalah seorang distributor roti yang mereknya lumayan terkenal di Indonesia. Menurut orang-orang terdekat, Yanuar itu adalah sosok yang royal kepada karyawan, murah hati, suka menolong, dan pendiam. Dalam usahanya tersebut, Yanuar memiliki 11 orang karyawan yang selalu menjual roti dengan cara berkeliling. Rumah sekaligus tempat usaha tersebut ditinggali oleh keluarga kecil Yanuar itu sendiri beserta dengan 8 orang karyawan sekaligus asisten rumah tangganya dan babysitter anaknya. Kejadian tragis itu dimulai dari tanggal 25 September 2008 dini hari. Salah satu karyawan Yanuar melihat majikannya itu sedang mondar-mandir seperti orang yang sedang gelisah. Pada saat itu, karyawan Yanuar sama sekali tidak merasa curiga sedikit pun. Pada tanggal 25 September 2008, sekitar jam 5.30 pagi hari, salah satu asisten rumah tangga tersebut merasa curiga karena sang majikan ini belum bangun. Padahal, biasanya jam 4.30, kedua majikannya tersebut sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena dia sangat penasaran, ia pun memutuskan untuk mengintip melalui jendela kamar. Dan baru saja dia mengintip sedikit, ia langsung berteriak histeris karena melihat sang majikan sudah tergeletak berlumuran darah. Lalu saat mendengar teriakan tersebut, beberapa karyawan Yanuar yang tinggal di situ langsung menghampiri sumber suara. Mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Sampai di lokasi, pihak kepolisian terpaksa harus mendobrak pintu karena pintu terkunci dari dalam. Setelah polisi berhasil masuk ke dalam kamar tersebut, kepolisian mengatakan bahwa temuan itu sangat-sangat mengerikan. Ditemukannya 4 tubuh bergeletakan dengan bersimbah darah. Yanuar ditemukan tergeletak dengan luka sayatan di pergelangan tangan kiri dan ada luka tusuk di bagian perut hingga ususnya terburai, dan 2 luka sayatan di leher. Di samping itu, ditemukan pisau kecil di atas perut Yanuar dan sebuah pisau daging yang masih menempel di bagian paha Yanuar. Persis di samping kanan Yanuar, terdapat anak pertama Yanuar dengan luka sayatan pada leher. Dan di sebelah kanannya lagi, ada anak bungsu Yanuar dalam keadaan terlungkup dengan luka sayatan yang sama namun lebih lebar dari luka kakaknya tersebut. Sedangkan istri Yanuar ditemukan dengan posisi terlentang berlawanan dengan posisi tidur Yanuar dan anak-anaknya. Dengan bekas luka sayatan di leher, selain itu pada bagian pipi serta dadanya juga terdapat luka sayatan benda tajam. Di samping penemuan 4 tubuh satu keluarga tersebut, ditemukan sebuah tulisan di dinding yang diperkirakan ditulis menggunakan darah yang bertuliskan "Aku diakali oleh orang saja." Lalu pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi 4 tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Surabaya.
Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan olah TKP dan memeriksa 11 orang saksi-saksi terdiri dari karyawan Yanuar, asisten rumah tangga, serta babysitter anaknya. Berdasarkan hasil olah TKP, diketahui bahwa pintu kamar terkunci dari dalam dan tumpukan uang di dalam kamar tersebut masih utuh, perhiasan juga masih ada, serta tidak ada barang satupun yang hilang di rumah tersebut. Berdasarkan fakta, pihak kepolisian akhirnya mengesampingkan dugaan motif perampokan dalam kasus ini. Penyelidikan pihak kepolisian akhirnya menemukan sebuah titik terang ketika tim forensik dibantu oleh tim Puslapor dan Polda Jatim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, diketahui bahwa orang yang terakhir tewas adalah sang kepala keluarga. Inilah yang akhirnya memunculkan dugaan jika Yanuar ini yang membunuh seluruh keluarganya terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabisi hidupnya sendiri. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Pihak kepolisian menjelaskan jika hal itu dikuatkan oleh pintu kamar yang terkunci dari dalam, serta jendela dengan posisi di dalamnya dipasangi teralis, sehingga tidak memungkinkan orang untuk keluar dari kamar tersebut. Selain itu, pihak kepolisian menjelaskan terhadap sobekan kertas koran yang masih menempel di bagian telapak kaki Yanuar, dan di kertas koran tersebut terdapat noda darah. Dari penemuan tersebut, pihak kepolisian menyimpulkan jika Yanuar ini masih sempat berjalan-jalan ketika pembunuhan itu sedang terjadi. Dan siapa lagi yang bisa berjalan-jalan selain sang pembunuh? Dari fakta-fakta tersebut, pihak kepolisian pun akhirnya merekonstruksi dugaan apa yang terjadi pada malam itu. Dari hasil pemeriksaan waktu kematian, pihak kepolisian menduga bahwa Yanuar menghabisi istrinya terlebih dahulu dengan cara dibekap menggunakan bantal, sebelum akhirnya menyayat leher istrinya dengan pisau kecil yang tajam. Setelah melakukan eksekusi terhadap istrinya, Yanuar kemudian langsung menghabisi nyawa anak keduanya dengan menggunakan pisau yang lebih besar terlebih dahulu. Baru setelah itu ia mengeksekusi anak pertamanya setelah memastikan istri dan kedua anaknya meninggal. Barulah Yanuar melakukan aksi bunuh diri tersebut. Yanuar diduga kesulitan menghabisi nyawanya sendiri. Pertama-tama, ia mencoba menyayat pergelangan tangan kirinya, tapi mungkin karena tidak berhasil, Yanuar pun menghentikan usahanya tersebut. Kemudian ia menusuk dadanya sebanyak 2 kali tusukan. Dan lagi-lagi karena diduga tidak berhasil, ia tidak sanggup menusuknya terlalu dalam. Kemudian setelah mengeraskan hati, ia kemudian menusuk perutnya sendiri hingga ususnya terburai. Namun ternyata hal itu tidak mampu menghabisi dirinya sendiri, sehingga Yanuar sempat berdiri dan menulis di dinding menggunakan darahnya sendiri. Baru setelah itu ia menyayat lehernya sebanyak 2 kali sehingga akhirnya ia meninggal dunia. Pihak kepolisian pun telah meminta keterangan kepada 11 orang karyawan yang tidur di rumah milik Yanuar. Pihak kepolisian pun telah meminta keterangan kepada 11 orang karyawan yang tidur di rumah milik Yanuar saat malam tragedi itu terjadi. Salah satu karyawan menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, ia sempat melihat Yanuar keluar dari kamarnya dan berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang gelisah sekitar jam 12 malam hari. Di kesaksian beberapa karyawannya ini juga menguatkan dugaan pihak kepolisian, karena saat kejadian tersebut terjadi, mereka sama sekali tidak mendengarkan teriakan ataupun suara keributan. Salah satu karyawan yang membantu Yanuar mengurus bisnis rotinya mengatakan jika
Tidak ada sedikit pun masalah dalam bisnisnya tersebut. 4 hari setelah kejadian tersebut, lebih tepatnya tanggal 29 September 2008, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Stefanus, istri dan kedua anaknya dimakamkan di pemakaman Katolik Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Di pemakaman tersebut dihadiri oleh pihak keluarga, kerabat, teman, dan sahabat dari Yanwar. Diketahui keempat jenazah tersebut dimakamkan ke dalam 2 liang lahat, di mana jenazah Yanwar dan istrinya dalam 1 liang lahat, dan jenazah kedua anak Yanwar dimakamkan bersama-sama dalam 1 liang lahat juga. Pada tanggal 30 September 2008, pihak kepolisian mengatakan bahwa korban sama sekali tidak meninggalkan surat wasiat apapun, sehingga pihak kepolisian sulit untuk mengungkap apa motif yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Tetapi kuat dugaan jika Yanwar ini melakukan aksi tersebut karena mengalami depresi berat akibat kalah dalam trading forex. Namun dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan juga karena kurangnya bukti-bukti. Pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Dan kini rumah tersebut terbengkalai begitu saja sejak kejadian tersebut sampai sekarang.